Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamboja diguncang, dunia gelap perdagangan manusia mendadak gempar. Ketika seorang TKW asal Banten nyaris menjadi korban operasi ilegal pencurian organ. Tapi yang terjadi sungguh di luar nalar. Saat tubuhnya dibaringkan di meja bedah, pisau tak bisa menembus kulitnya. Saat disuntik, jarumnya bengkok dan patah. Para dokter ilegal panik, para penjaga gemetar. Mereka tak tahu bahwa perempuan sederhana itu menyimpan sebuah rahasia yang sudah lama ditinggalkan zaman. Ilmu rawa rontek. Ilmu hitam kuno yang menjadikan tubuhnya kebal senjata, tak bisa dilukai, dan bahkan tidak bisa mati. Inilah dia, ilmu rawa rontek guncang Kamboja. TKW asal Banten tubuhnya kebal tidak bisa dibedah. Namaku Sari, usia 28 tahun, asal Pandeglang, Banten. Aku seorang TKW, tenaga kerja wanita. Saat ini aku berada di Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Tapi yang membawaku ke negeri ini bukan karena aku ingin kaya, bukan karena aku ingin petualangan. Aku kesini karena keterpaksaan, karena jeratan utang keluarga yang membuatku harus menyeberangi batas negara demi mencari sesuap nasi. Awalnya, aku hanya ingin bekerja jadi asisten rumah tangga, lewat seorang calo yang katanya bisa memberangkatkan dengan cepat tanpa ribet. Tapi kenyataannya, aku justru dijebak, dijual. Semuanya berawal dari satu nama, Bu Sariah. Dia datang ke kampungku dengan penampilan meyakinkan, berkebaya, kalem, dan ramah. Dia bilang ada lowongan kerja di Kamboja. Gajinya besar, kerjaannya mudah. Hanya membersihkan rumah orang kaya. Uangnya bisa dipakai untuk bayar utang, bantu orang tua. Aku yang waktu itu bingung dan panik karena utang orang tuaku menumpuk, langsung tergoda. Tanpa pikir panjang, aku setuju. Aku ikut jalurnya Bu Sariah. Tapi sesampainya di Kamboja, semua janji indah itu langsung lenyap. Kami ditampung di sebuah rumah besar yang dikunci dari luar. Di sana ada belasan perempuan lain, semuanya TKW. Ada yang dari Lampung, Jawa Tengah, Madura, bahkan NTB. Mereka juga korban janji manis yang sama. Ini bukan penampungan kerja, bisik salah satu dari mereka padaku. Ini tempat jual beli manusia. Aku merinding. Aku merasa seluruh tubuhku lemas. Hari demi hari, satu persatu dari kami dijemput oleh lelaki-lelaki asing. Mereka dibawa pergi, entah kemana. Kadang kembali dengan tubuh penuh luka, kadang tidak pernah kembali sama sekali. Dan saat giliranku datang, saat pintu terbuka dan namaku dipanggil, aku tahu hidupku sudah tidak akan sama lagi. Aku dibawa ke sebuah gedung besar seperti rumah sakit, tapi tidak ada papan nama. Bau obat menyengat hidung. Di sana ada sekelompok orang berpakaian medis, tapi tingkahnya tidak seperti dokter. Di sebelah mereka ada seorang pria tua berjas, matanya tajam meneliti tubuhku dari ujung rambut sampai kaki. "Apa kamu siap?" tanya salah satu dari mereka dalam bahasa Indonesia yang terbata. Aku hanya diam. Lidahku keluh. "Jangan khawatir. Kamu tidak akan mati," kata pria itu sambil tertawa dingin. "Kami hanya perlu sedikit dari tubuhmu." Aku mencoba lari, tapi sebelum sempat melangkah, dua orang berbadan besar sudah memegang erat kedua tanganku. Aku diseret, ditarik. Mereka menjatuhkanku di atas meja logam. Tali-tali dipasang. Tanganku diikat, kakiku diikat, mulutku disumpal, dan di saat pisau tajam itu mulai menyentuh kulit perutku, sesuatu terjadi. Tubuhku panas, sangat panas. Ada getaran dari dalam tubuhku, seperti ada aliran darah yang menyala. Pisau yang menyentuh kulitku seperti mental. Dokter itu terkejut, dia mencoba lagi. Pisau itu meluncur, menyayat kulit perutku, tapi tidak ada darah. Luka itu muncul, lalu hilang begitu saja dalam hitungan detik. Kulitku kembali seperti semula, tanpa bekas, tanpa luka. Mereka terkejut, mereka panik. Ini tidak normal, teriak salah satu dari mereka. "Dia kebal," teriak yang lain. Ini seperti rawa rontek, bisik pria tua itu, wajahnya pucat pasi. Aku tidak mengerti apa itu rawa rontek, tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa dilukai. Entah bagaimana, tubuhku menolak semua luka. Pisau, gunting, jarum. Bahkan saat mereka mencoba membakarku dengan rokok, kulitku hanya merah sebentar, lalu kembali mulus seperti semula. Aku berhasil kabur malam itu.
Karena mereka terlalu sibuk ketakutan, mereka lupa mengikatku lagi dengan benar. Aku manfaatkan kelengahan itu. Ku gigit tangan penjaga. Ku tendang meja. Lari. Terus lari, sampai aku keluar dari bangunan itu menyusuri gang-gang sempit kota Phnom Penh, bersembunyi di pasar malam, tidur di kolong jembatan. Seminggu aku hidup seperti gelandangan. Tapi selama itu, aku juga mulai menyadari, ada sesuatu dalam tubuhku. Kadang saat aku marah, tubuhku seperti diselimuti hawa panas. Kadang saat aku sakit hati, mataku seperti menyala. Seorang nenek penjual pisang bakar yang pernah menolongku bahkan berkata, "Kamu bukan perempuan biasa, tubuhmu dikasih berkah atau kutukan." Ternyata, semua ini sudah tertanam sejak aku kecil. Aku baru mengingat semuanya ketika melihat bekas luka lama di punggungku menghilang tiba-tiba. Dulu waktu aku kecil, aku pernah sakit parah, hampir mati. Orang tuaku bilang, saat itu mereka membawaku ke seorang dukun rawa di pedalaman Banten. Namanya Ki Mandara. Dia dikenal punya ilmu rawa rontek, ilmu kebal. Ilmu yang membuat tubuh tidak bisa mati, tidak bisa dibedah, tidak bisa disiksa. Konon hanya bisa diwariskan pada orang yang hampir mati. Waktu itu aku sedang sekarat. Dan orang tuaku, mereka menyerahkan tubuhku kepada Ki Mandara. Ritual dilakukan di tengah rawa malam hari, hanya ditemani lilin dan asap kemenyan. Dan saat aku sadar keesokan paginya, sakitku hilang. Tubuhku sembuh. Tapi sejak itu, aku sering mimpi aneh. Mimpi melihat rawa, darah, dan tubuh-tubuh manusia yang mengapung. Ternyata, itu bukan mimpi biasa. Itu adalah harga dari rawa rontek. Kini aku menjadi buruan. Orang-orang dari rumah sakit ilegal, mereka ingin menangkapku kembali. Bukan untuk dibunuh, tapi untuk dibedah hidup-hidup, diteliti, dijual ke pasar gelap organ. Karena tubuhku adalah anomali. Tapi aku tidak akan diam. Aku tidak akan lari terus. Aku akan melawan. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk semua TKW yang telah hilang. Untuk semua yang sudah dipotong, dibunuh, dijual tanpa keadilan. Aku, Sari, TKW dari Banten, akan mengguncang Kamboja. Dengan tubuhku yang kebal, dengan ilmu rawa rontek yang mengalir di darahku, aku akan menjadi mimpi buruk bagi mereka yang memperjualbelikan manusia. Dan cerita ini baru saja dimulai. Aku bukan perempuan hebat, aku bukan pahlawan, tapi setelah semua yang terjadi, setelah aku dikhianati, dijual, dan hampir dibedah hidup-hidup, aku tahu satu hal, aku tidak bisa lagi diam. Tubuhku sudah bukan tubuh biasa. Darahku membawa ilmu rawa rontek, ilmu kebal yang tak bisa ditembus senjata. Tapi apa artinya kebal kalau teman-temanku yang lain mati satu persatu? Setelah kabur dari rumah sakit ilegal itu, aku tinggal di sebuah gubuk bekas warung di pinggiran kota Phnom Penh, bersama perempuan tua penjual pisang bakar yang memanggil dirinya Maktida. Aku bersembunyi. Orang-orang yang jual kalian itu bagian dari sindikat besar, kata Maktida sambil mengaduk adonan kue. Mereka bukan cuma jual TKW, tapi juga jual organ, bahkan jual bayi. Aku menunduk. Leherku panas, dadaku sesak. Kalau kamu memang kebal seperti yang kamu bilang, mungkin kamu bisa bantu kami. Banyak warga di sini juga jadi korban, tapi kami tak punya kekuatan apa-apa. Aku terdiam. Saat itu, aku sadar, ini bukan cuma tentang aku, bukan cuma tentang luka yang tak bisa menempel, tapi tentang balas dendam untuk semua perempuan yang disakiti dan dibuang seperti sampah. Malam itu, aku mendatangi lokasi pertama yang disebutkan Maktida, sebuah klinik kecantikan ilegal di distrik Buong Kengkang. Tapi sebenarnya tempat itu hanyalah kedok untuk laboratorium organ. Aku menyusup melalui pintu belakang, diam-diam. Dengan langkah cepat tapi hati-hati, di dalamnya kulihat kamar-kamar kecil dengan perempuan-perempuan yang terbaring. Tubuh mereka diinfus, ada yang tidak sadar. Beberapa di antaranya dari Indonesia. Aku tahu dari logat mereka saat mengigau. Aku tidak kuat. Tanganku gemetar, tapi aku harus kuat. Di ruang tengah, kulihat seorang pria bule berjas putih sedang menyerahkan koper berisi uang kepada wanita parubaya yang tak lain adalah Pusariah. Aku mengepalkan tangan. Nafasku mulai berat. Tubuhku panas. Ilmu itu seperti menyala sendiri dari dalam tubuhku. Aku maju. Langkahku menggema di lorong klinik. Pusariah, teriakku.
Dia menoleh, matanya membelalak, wajahnya langsung pucat. Kamu, astagfirullah, kamu seharusnya sudah apa Bu, mati, terpotong, dijual ke luar negeri? Dia mundur. Pria bule itu mengeluarkan pistol, tapi aku tak gentar. Peluru melesat, tapi aku tidak tumbang. Aku tetap berdiri. Peluru itu mental dari tubuhku seperti memantul dari logam. Mereka semua panik. Aku maju menarik pistol dari tangannya, membengkokkan besi itu di depan wajah mereka. Aku bukan manusia biasa, bisikku dingin, dan aku datang untuk menjemput kalian. Malam itu, klinik itu hangus terbakar. Semua korban selamat kubawa ke tempat aman. Bu Saria berhasil kabur, tapi aku tahu aku akan bertemu dia lagi. Sejak saat itu, nama Sari mulai beredar di kalangan sindikat. Mereka menyebutku perempuan kebal dari Indonesia. Wajahku muncul di selebaran buronan. Aku menjadi hantu di mata mereka, dan aku suka itu. Aku tak lagi sembunyi. Aku menyerang satu persatu. Target kedua, villa tepi Sungai Mekong. Disinilah, kata warga lokal, banyak perempuan muda dikurung sebelum dikirim ke negara lain. Aku menyelinap malam hari, tapi kali ini mereka sudah siap. 4 pria bertubuh besar menyerangku dari belakang, memukulku dengan tongkat besi. Tapi tubuhku tidak memar, tidak luka, tidak runtuh. Justru tongkat itu yang patah. Salah satu dari mereka menjerit, "Dia itu setan, tidak bisa mati." Aku menatap mereka. Bukan, aku cuma perempuan yang tidak bisa disakiti lagi. Ku tendang pintu utama, ku dobrak lemari berisi dokumen, ku temukan daftar nama-nama. Semua korban yang pernah lewat sindikat ini, termasuk nama sahabatku Lilis. Aku menangis, tapi bukan air mata yang keluar, tapi api kemarahan, api pembalasan. Dalam sebulan 3 markas sindikat runtuh. Semua karena satu perempuan, Sari. Tubuhnya kebal, luka tidak menempel, tapi hatinya penuh dendam dan luka. Aku tahu ini baru permulaan, karena sindikat ini punya pimpinan besar di balik semua ini. Seorang dokter militer dari luar negeri bernama Dr. Kroll, yang percaya bahwa ilmu rawa rontek bisa dijadi proyek militer. Dia ingin menangkapku hidup-hidup, menjadikanku eksperimen. Dan saat itu terjadi, aku akan datang duluan. Aku yang akan menyeret dia dari menara emasnya ke rawa penuh darah. Kini, aku bukan lagi hanya Sari, TKW dari Banten. Aku adalah mimpi buruk bagi para pedagang manusia. Ilmu ini bukan untuk sombong, tapi untuk membela yang tak bisa melawan. Karena aku tahu, di luar sana masih banyak perempuan yang menangis dalam sunyi. Masih banyak yang dijual, dipotong, dikhianati, dan mereka semua akan tahu rawa rontek tidak akan pernah mati. Dan sekarang seluruh jaringan sindikat tahu satu hal, aku tidak bisa mati. Sudah 3 markas kubakar, sudah belasan perempuan kuselamatkan, tapi satu nama belum bisa kuhapus dari daftar, Dr. Kroll. Dia bukan sekadar dokter, dia dalang besar sindikat ini, pemilik rumah sakit bawah tanah, pemimpin jaringan jual beli organ lintas negara. Dan sekarang, dia mengincarku untuk ditangkap hidup-hidup, tapi aku tidak akan lari. Aku akan datang menjemputnya sendiri. Misi penyamaran di perbatasan Thailand-Kamboja. Mark Tida mendapat kabar dari jaringan kecilnya. Akan ada pengiriman besar TKW ilegal ke Myanmar melalui jalur sungai perbatasan. Di sanalah rumor menyebut Dr. Kroll akan hadir langsung. Aku tahu ini jebakan, tapi aku harus masuk. Malam itu, aku menyamar jadi salah satu TKW yang akan dikirim. Kain kusam, rambut disembunyikan, dan tubuh sedikit kurus karena seminggu terakhir aku berpuasa, bukan karena ibadah, tapi karena tak punya makanan layak. Kami dimasukkan ke dalam kontainer bersama 8 perempuan lain. Semuanya dalam kondisi ketakutan. Ada yang masih remaja, ada yang hamil, ada yang tak bisa bicara karena trauma. Salah satu dari mereka, Dewi, bisik padaku, "Kak, kita bakal dibeda hidup-hidup ya?" Aku menahan air mata. Ku peluk bahunya. "Tidak, kali ini kita yang akan membalikan keadaan." Kontainer kami diturunkan di dermaga kecil penuh kabut. Di sana, puluhan pria bersenjata sudah menunggu. Di atas kapal pesiar mewah, Dr. Kroll berdiri dengan angkuh, mengenakan mantel putih dan rokok di tangannya. "Siapkan barang uji coba itu, perempuan dari Indonesia yang tidak bisa mati." Tanganku dikunci, tapi aku diam.
sampai tiba saatnya. Dor, dor, 2 tembakan ke punggungku. Tubuhku hanya sedikit terdorong, tapi aku tetap berdiri. Luka-luka itu menutup kembali dalam detik. Dia benar-benar rawa rontek, gumam salah satu penjaga. Bunuh dia, teriak Kroll. Tapi malam itu bukan aku yang tumbang. Aku yang membakar semuanya. Aku menjatuhkan seluruh penjaga satu persatu. Lemparan besi, patahkan senapan, tendangan keras. Tak ada rasa sakit, tak ada takut. Yang ada hanya amarah yang kubawa sejak hari pertama kutinggalkan kampung halamanku. Pengakuan rahasia. Di ruang bawah kapal kutemukan laboratorium. Di sana ada 20 perempuan, terikat, sebagian sudah kehilangan ginjal, sebagian lagi masih dibius. Salah satunya adalah Lilis. Sahabatku Lilis. Aku mengguncangnya. Dia membuka mata perlahan, lemah, tapi dia masih hidup. Aku tahu kamu bakal datang, bisiknya. Tanganku gemetar, tapi aku kuatkan diri. Kupotong borgol mereka. Kuselamatkan semua. Ini bukan soal dendam lagi. Ini soal nyawa yang harus diambil kembali. Dr. Kroll mencoba kabur lewat speedboat kecil. Tapi aku mengejarnya. Lompat dari dermaga kapal kecilnya. Kupukul kemudinya hingga patah. Dia menodongkan pisau ke leherku. Tahu nggak? Tubuhmu akan jadi uang triliunan jika aku bisa membelahmu. Aku menatap matanya. Masalahnya, kamu tidak akan pernah bisa membelahku. Kutendang dia ke laut. Dia tenggelam. Tak pernah muncul lagi. 2 minggu kemudian, aku kembali ke tanah kelahiranku. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pejuang. Aku berdiri di depan kantor desa bersama Lilis dan para korban yang berhasil pulang. Banyak yang tidak percaya cerita kami, tapi tubuhku yang tak bisa diobati dengan logika menjadi bukti. Beberapa dari kami trauma, tapi tidak menyerah. Kami bentuk jaringan sendiri, sebuah kelompok rahasia untuk melindungi TKW dan mencegah perdagangan manusia. Ilmu ini masih hidup. Ilmu rawa rontek bukan sekadar kebal, bukan sekadar tidak bisa mati, tapi keberanian untuk hidup ketika orang lain berharap kita menyerah. Aku, Sari, bukan siapa-siapa, tapi di mataku, perempuan adalah nyawa yang tidak bisa diperdagangkan. Dan aku akan terus berdiri untuk mereka, sampai semua sindikat itu hilang dari muka bumi. Dan kalau mereka muncul lagi, rawa rontek akan kembali. Dan begitulah akhir dari kisah menggetarkan ini. Sari, perempuan sederhana dari Banten, sekali lagi membuktikan bahwa keberanian, keteguhan hati, dan semangat untuk menyelamatkan sesama jauh lebih kuat dari peluru, pisau, atau kekejaman manusia. Tapi perjuangannya belum selesai. Di balik ketenangan, masih ada sindikat lain yang mengintai. Masih ada perempuan-perempuan yang harus diselamatkan. Dan Sari tidak akan pernah mundur. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini sampai akhir. Jika kisah ini menginspirasi atau menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.